Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita selalu bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nasabah tolong kena pamerengki kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk selalu menambah bekal-bekal hidup kita, terutama bekal hidup di negeri akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqyasun nas aktarahum dzikran lil maut. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Maksudnya, banyak mengingat kematian, dia memperbanyak bekal-bekal menghadapi kematian alias ibadah. Dan termasuklah kajian kita ini, maksud dan tujuan kita mengkaji ilmu agama untuk mengualitaskan ibadah. Nasabah iro ibadah perlu diilmui. Nasabah matem masjid itu ipu gaul reseng ibadah dari ku ipu jepui. Kenapa saudara-saudara kita masih banyak malas melakukan ibadah, terutama salat? Nasabah sitongan na dek na pejepui. Menengin na pejepui itu biar hujan keras dia berusaha untuk datang ke masjid untuk berjamaah. Tapi karena dia belum paham, detonel makare suma sapa, begitulah jadinya. Jadi ya roresenge hidayah ada dua, hidayah kubra dan hidayah sugra. Jadi hidayah kubra itu dari Allah. Hidayah kubra tidak akan datang kalau tidak melalui hidayah sugra. Jadi roresenge hidayah sugra, usaha kita semua ini pengajian seperti ini mencari hidayah sugra. Jadi insyaallah kalau kita maksimalkan amalan-amalan ini, yakin hidayah kubra pasti datang. Jadi ikaresoi patu. Karena Allah punya hukum sebab akibat di dunia, hukum alam. Jadi sebab artinya dari manusia, akibatnya dari Allah. Bi asabaranna memuari akibatnya makanja. Jadi hukum sebab akibat itulah hukum alam, hukum Allah yang berlaku secara otomatis di alam semesta ini. Dia perlu ipajepui. Ya, jadi hukum alam, hukum sebab akibat. Itulah juga perlu dipahami bahwa ayat-ayat Allah itu ada namanya ayat qauliyah dan ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah itulah Al-Quran 30 juz. Ayat kauniyah adalah alam. Jadi ayat kauniyah itu ayat artinya tanda-tanda. Jadi alam semesta ini disebut ayat kauniyah. Jadi perlu mana ya guru ya tu. Jadi tandiri kemakada Al-Quran saja 30 juz harus dibaca, harus dikaji. Alam semesta ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini pasti ada hikmah, ada makna. Terjadi longsor itu pasti ada hikmah, ada makna. Dan seterusnya seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kemudian daripada itu mari kita pun selalu bersalawat juga kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sallam. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan dekat sama beliau. Aulan nasibi yaumal qiyamati aktaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kepada saya nanti di hari kemudian adalah orang yang banyak bersalawat kepada saya.
Jadi hakikat daripada salawat itu adalah alat komunikasi batin antara umat dengan nabinya. Jadi batuanna dari kumeluki madep peri nabi ta perbanyaklah salawat. Allahumma salli. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi lanjutan dari bahasan atau kajian kita tadi malam, temanya masih asal usul tasawuf. Jadi sebelum saya lanjutkan pertanyaan yang tadi malam itu, mana ya, ada juga beliau. Jadi di sini ada dulu tambahannya karena belum sempat tadi yang saya sampaikan. Engka biasa jamaah makutana ria. Maka dai magero pak desenga sopoe tidak muncul di awal Islam. Ya, kenapa katanya ilmu tasawuf itu tidak muncul di awal Islam? Apa jawaban saya? Jawabannya adalah karena Nabi, para sahabat adalah ahli takwa, ahli wara. Artinya mereka itu adalah pengamal langsung. Jadi Nabi ta, para sahabat-sahabatnya pengamal langsung. Ya, jadi itu perlu dipahami bahwa kandungan daripada ilmu tasawuf itu adalah pengamalan. Ya, pengamalan. Nah, alena Nabi ta langsung praktekkan ya. Alena para sahabat-sahabat Nabi ta praktekkan ya. Ya, itulah tadi malam saya sampaikan bahwa nanti di abad kedua pertengahan terjadi pengklasifikasian ilmu. Ya, jadi yang kamu tunda ke antisipasi, maka harus kita pisah-pisahkan namanya ilmu ini supaya tertib nanti ke depan. Satu. Kemudian selanjutnya tasawuf itu adalah metode yang paling cepat untuk merasakan Allah. Jadi tasawuf sebenarnya itu adalah metode pendekatan kepada Allah secara intensif. Jadi tasawuf itu adalah metode yang dirumuskan oleh ulama-ulama sufi bahwa bagaimana caranya supaya kita lebih cepat merasakan kedekatan kita kepada Allah. Karena Allah telah berkalam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi makanya puang lor nabita nareko engkai ataku pakutana iya nakutana Muhammad pedangi pa ini qarib sitonga-tongan na iya macawela dekat tu ujibu da'watad da'i iza da'an utarima pariladuanna nareko engkai mariladuan. Ya, wal yu'minu bi, yang penting engkai tepat tonga-tonga la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk, hidayah, pemasih. Lalu ditambahkan lagi di ayat yang lain, nahnu akrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Tetapi permasalahannya, kenapa kita belum rasakan? Kenapa kita belum rasakan bahwa Allah sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher kita? Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan itu pertama adalah dosa dan kotoran. Jadi rona sabar itu nade
rasakan kedekatan ta reke lori puange nasaba dua lawai. Dosa dan kotoran, najis. Jadi tendensi keberadaan daripada ilmu tasawuf itu mengamalkan ilmu-ilmu yang dia pahami. Yaitu sehingga istilah nama tasawuf itu nanti di abad kedua muncul karena di masa Nabi alina realem ngamalkan langsung. Jadi kalau ada permasalahan di masa itu, ya langsung diperhadapkan sama Nabi. Langsung ada solusinya. Tidak perlu lagi diperdebatkan. Jadi di masa Nabi itu tidak ada istilah perdebatan. Tidak ada istilah perdebatan. Para sahabat di masa Nabi itu maka betam mereka ilmu maka curi nabita. Aga sina na kedo nabita ia sudah curi. Karena tidak ada lagi keraguan sama sekali para sahabat kepada Nabi. Nah, jadi begitu sebenarnya. Jadi tasawuf itu diamalkan langsung oleh baginda Rasulullah. Karena intinya di situ adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya, jadi nama tasawuf itu nanti di abad kedua itu ada istilahnya jadi metode. Ya, jadi saya lebih cenderungnya di situ memahami bahwa tasawuf itu adalah sebuah metode pendekatan secara intensif kepada Allah. Ya, sehingga muncullah syariat, tarekah, hakikat, ma'rifah. Itu metodenya itu. Nah, namanya metode, kita ini yang yang akademisi, mulai dari S1, S2, S3, ada namanya metodologi. Ya, apa artinya itu metodologi? Cara atau strategi untuk sampai pada tujuan. Jadi itu metodologi itu. Ya, kita menulis skripsi, ada metodologinya. Tesis, disertasi, ada metodologinya. Jadi metodologinya itu ada pendekatan manajemen, ada pendekatan filsafat. Contoh pendekatan manajemen ini metode ya. Input, proses, output. Ini istilah begini tidak pernah Nabi ngomong seperti itu. Ya. Jadi nanti ditemukan itu apa yang dimaksud input, apa yang dimaksud proses, apa yang dimaksud output. Ini metode untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi input saya agak ibaratkan input itu diibaratkan gabah. Proses itu diibaratkan pabrik. Output itu diibaratkan beras. Itu? Jadi input pada lone ke gabah, iro gabae pikogi carana. Naulle mancai berre. Ya kan? Kalau ditumbuk riolog kan ditumbuk mie. Ya, mega itu pecah. Mega pecah karena prosesnya beda. Ketimbang dengan proses yang canggih pabrik, nareku pabrik baru, napa iro ke gabai matang, maraku ni reke napa itilor pabrik, kira-kira hasilnya maraga. Outputnya reke pasti makanjai berat ya kan? Nah, inilah namanya metode. Nah, samalah juga ini metode apa yang bisa kita lakukan supaya cepat kita rasakan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah selalu melihat kita, Allah selalu mendengar kita. Jadi sehingga dimanapun kita berada selalu ada rasa di dalam tubuh kita itu tulian ke perhatikan nih. Nah, itu sudah connect nih. Kenapa banyak korupsi sekarang? Dia tahu juga kadang Allah Ta'ala Maha melihat, Maha mendengar, tapi kenapa berani ambil uangnya orang, uangnya negara? Disebabkan apa? Dosa dan kotoran. Dosa itu penghalang rahmat, penghalang berkah, penghalang hidayah. Jadi dari kumega dosa riwayat akalina rupa tawe denan runtuh hidayah. Nah, kalian semua mereka itu makanya Allah Ta'ala. Rata-rata orang tahu bahwa Allah itu ada. Tapi kenapa bisa melakukan sesuatu yang dilarang agama? Nah, disinilah membutuhkan metode. Jadi begitu. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ya kita masuk pada lanjutan jawaban pertanyaan tadi malam. Jadi
engka istilahna reka makada pung Allah Ta'ala mapiati. Ya, ro istilah turiolo reke to. Dan memang menyambut dengan hadis itu bahwa Allah menilai selama ini adalah hati kita. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana saya lihat itu, saya amati salah paham. Engkau lalu biasa Bapak Ibu dia bilang, Ustaz, iya dia mau sempajang, yang penting makan hatiku. Macawa maka mereka. Dia sempajang Ustaz tapi upah kanjar hatiku. Maka daka ukuran apa yang kita pakai mengukur sehingga dikatakan hati tak makanja? Itu ukuran apa? Kan tidak objektif namanya penilaian kalau kita sendiri nilai derita. Ia patut andil, ia patut objektif penilaian dari ke orang lain menilai kita makanja, tapi kok ini mereka makanja ke ia tidak. Tidak objektif namanya itu. Jadi saya balik tanya sama dia, agak ukurata maka dah makanja atita. Maka dia umpu cuma tahu. Dia umpu cuma laga. Dia umpu cerita tahu. Oh, masih dangkal. Ia paturia singi makanja atina tahu na pugang kapi apa. Pertama, hubunganna lauri puangnya. Yang kedua, hubungatta tamareleta. Yang ketiga, hubungat talor pada terpatau. Oke lah, itu yang kita bilang tadi sudah bagus. Tapi ada dua ini. Dan yang keempat, hubungatta lauri lingkungan sekitar kita. Jadi, ia paturia singi makada makanja atinna tawe karena hati yang baik itu ukuran iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi ia paturiasi tau makanja atinda dari ko makasing akhlak karena akhlak yang baik itu adalah tanda hati yang baik. Jadi tandrana hati makanja itu makasing akhlaknya. Nah, lalu Nabi mengatakan, aktaru ma yadkhulun nasal jannata at-taqwallah wa husnul khuluq. Pada umumnya manusia langsung dimasukkan ke dalam surga nanti adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bagus akhlaknya. Jadi dari komelo ki pancaji lise surga aleta makokwe manasani ukuranna at-taqwallah wa husnul khuluq. Orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bagus akhlaknya itu ya penduduk surga. Nah, engkau sereke pelintir ki maka datanya pas sempajata masuk surga. Tahu ya masewi mi. Ya, permasalahannya lagi agak lalen na pamasewi. Nah, sabi itu pamase ibu tu palalo. Nah, lalen na pamasewi salat. Jadi itu saya bilang paket. Ya, paket. Lalu ini lagi tanda-tanda sebagai penduduk surga at-taqwallah wa husnul khuluq. Jadi saya kasih gambaran atau sebuah contoh. Dunia ini sebenarnya adalah bandara. Jadi dunia ini sebenarnya adalah bandara. Nah, kotama kira-kira di bandara ya, pasti iparesa tiketnya mau kemana. Nah, dunia adalah bandara, tiketnya hanya dua. Tiket ke surga atau tiket neraka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu perlu memang nih ipajapui makukue tiket aga iparikantum makukue. Engkana tiket surga ya ketika rana kamu apa? Itulah sehingga Allah sampaikan kepada kita
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita langsung pada penafsirannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ajak lalo tamate sangadina manassa pakalisi surga. Jadi penafsirannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ajak lalo tamate sangadina manassa pakalisi surga. Nah sekarang agatan rana reke makada manasa kereke penduduk surga, tiket surga. Nah tiket surga tadi at-taqwallah wa husnul khuluq. Itu tiket surga. Itu tadi kan Nabi katakan, aktaru ma yadkhulun nasal jannata at-taqwallah wa husnul khuluq. Pada umumnya orang itu langsung dimasukkan ke surga adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang bagus akhlaknya. Inilah yang saya maksudkan tiket langsung surga. Nah, muncul lagi pertanyaan. Takwa Allah seperti apa? Kalau pengertian secara harfiah takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu pengertian secara harfiah. Tapi ia paturiasing tahu bertakwa betul-betul kepada Allah kalau dia ikuti sifatnya takwa. Sifatnya takwa sesuai dengan hurufnya, Bapak Ibu. Ta, qaf, waw, ya. Jadi ia paturiasing tahu bertakwa betul-betul kepada Allah. Ia pressing mencaji penduduk surga kalau dia buktikan itu takwanya. Pembuktiannya ta, maknanya apa? Tawadu. Tawadu. Apa katuna ale, lawannya sombong. Jadi belum dikatakan orang bertakwa betul-betul kepada Allah kalau dia sombong. Tawadu mapakatuna ale. Agar apa Nabi kita? Man tawadha'a lillah falahu darajatan fi a'la al-illiyin. Ni gini kita tuli mapakatuna ale. Karena Allah falahu darajatan fi a'la al-illiyin. Diberikanlah derajat yang sangat tinggi oleh Allah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Mapakatuna alaih. Karena Allah. Nah, filosofi tawadu itu samalah dengan tempat rawa-rawa. Ya, jadi tawadu itu sama dengan tempat rawa-rawa. Nah, Eropa masena puang Allah Ta'ala ibaratnya air hujan. Jadi dari kuturungi bosie, iro wai bosie tu tulina sapa tu onrum mariawai kutu mak depunga. Ya, iro senge bulu filosofinya tamatompo, orang sombong. Jadi orang sombong itu filosofinya bulu. Jadi dari keturungi bosie hanya numpan lewat saja air hujan dari gunung. Tega monro marak de iro wai na sapa onro mariawai makotonna tur sing pamasen ini barakka dari kenapa turungi pun Allah Taala pamasen ini barakka na hanya numpan lewat sama orang sombong na sampai onro mariawai. Itulah maknanya. Jadi tawadu mapakatuna alih. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya, maka dia mapakatuna alih ki. Nah, anu kimatu tahu deh itu keyakinan kita. Tidak mungkin Allah gerakan yang mau mengganggu kita, yang merusak kita, tidak mungkin. Di sinilah keyakinan kita. Pada cengiwi keyakinan kita. Ini tak. Ya. Kemudian yang kedua, qanaah. Ya, qanaah. Apa yang dimaksud qanaah? Mensyukuri kenyataan hidupnya, maraja syukur, ya harusnya kanaah. De namanya protes dari kondisi mereka makada ketentuan na puang Allah Taala na syukuru kiwi. Ya, jadi mampus ada na puang ngira kurangnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ni gini kita syukuruki Pak bereku pede utambai yang itu mbok. Walahin kafartum inna adzabil sadid. Nani gini kita kakapereki majepu pacalla ku malak.
Ya, jadi rasa syukur kita ini perlu kita buktikan. Syarat syukur itu ada 3. Ia paturian sing tahu maraja syukur lauri puang Allah Ta'ala dari kena pugang ke itu luwe. Pertama, dari kololongi reket dan le poler puang Allah Ta'ala secara spontan pasti napu ada lilata alhamdulillah. Itu syarat pertama. Lilata alhamdulillah. Syarat kedua, iro dalle engkerke nalulungan reke iro de na manfaatkan nareko de na pasui pasedekana sekena kunarapi siwa sekekeng. Kemudian syarat ketiga, iro dalle nalulungan reke de na kigunangi lausala ia perke na balanca reke iro duitna ia regagagan reke nareko anu na puji pun lata baru dia manfaatkan harta itu. Apa kata Allah? La azidannakum pidutum bayya kutumbuk narkum aku tumu delikmu. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau mau ditambah rezeki kita oleh Allah, penuhi syarat ini. Jadi 3 syaratnya ini saya kutip dari Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Jadi terus waw, ya, huruf waw, wara'ah. Wara'ah artinya manini, hati-hati. Jadi dalam kehidupan kita ini perlu ki wara'ah. Ayrodendre rampengi makada di masa Nabi itu dia adalah pengamal tasawuf wara'ah. Jadi para sahabat itu wara'ah manini. Jadi hati-hati, itulah juga yang dimaksudkan hadis Rasulullah, ittaqullah haitsu ma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi hati-hati ki nasabah pun Allah Ta'ala tulineita gitu. Allah Ta'ala tunan kalinya gitu. Jadi ini sifatnya reke wara'a manini. Betul anda masalah mak bicara ki laru pada tahu manini ki, hati-hati ki. Kemudian dipakai itu sedikit tubuh tak joka-joka kiri kanan manini ki, hati-hati ki. Bergaul ki sama orang manini ki, hati-hati ki. Aja tak pakai itu tubuh tak dari kuna cacat surat-surat tak. Aja tak tahu pauri ke ada dari kuna cacat surat-surat tak. Ia racing wara'ah. Nah ini kalau diamalkan Bapak Ibu, kita akan rasakan seperti apakah indahnya hidup dan dijamin surga. Nah ya nardendre wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bukan berarti sombong bahwa panas samiman nili sesuru kali itu napa lele kira pemasin puangnya. Jadi semene jadi itulah saya maksudkan tadi tiket. Jadi panas tiket tak tiket surga atau tiket neraka. Nah, kemudian yang keempat yakin, ya yakin. Jangan ragu apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi begitu. Jadi ia variasinya kena maka da buktikan ketakwaan na lor puangi nareko da buktikan ya dendra pae tawadu mapakutuna ale qanaa maraja syukuru wa wara'a manini ya yakin kepada Allah. Ya, Allahus Samad, Allah tempat curhat, tempat bergantung. Allah tempat meminta. Ya, jadi dari ko engkamu pareke surah-surah seletar reke keyakinannya, engkar keyakinannya selain Allah Ta'ala itu kan musyrik. Nah, kalau musyrik itu bahaya. Apa bahayanya dari ko musyrik reke tahu masalah mana yang amalae. Hancur amal kita dari ko musyrik. Dari mana lagi rumusnya sehingga dikatakan hancur amalnya orang kalau musyrik? Ya, jadi saya ambil dari firman Allah yang berbunyi qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Ahad itu artinya satu. Nah, angka 1 ini adalah angka perkalian. Jadi katakanlah kita punya amal 1 triliun. Contoh ya, 1 triliun kita punya amal. Kalau angka 1 ini betulnya eksis, tidak musyrik, maka tetap angka 1 aman. Jadi 1 triliun kali 1 sama dengan 1 triliun. Aman yang amalai kan? Tapi kapan musyrik orang, angka 1 berubah menjadi 0. Berubah menjadi 0. Tak kali ini amalata 1 triliun kali 0 sama dengan berapa? Sama dengan 0. Jadi makanya kita dilarang musyrik. Engkau sereke makun rabi asa makutana. Maka ada ustaz. Magir pun Allah Ta'ala tukang cemburu.
Nasi rek tukang cemburu dari kipak duai. Ukuran alena rek na pakai mengukur tuh kan, kalau perempuan itu kan marah kalau diduakan sama suaminya. Begitu barangkali. Tapi kalau suami mau mendua, rata-rata ibu-ibu itu marah kalau diduakan. Nah, ukuran dia na pakai mager puang Allah Taala ustaz nama cai dari pipak duai. Nah, saya bilang, oh salah ki. Tidak boleh diukur dirita kepada Allah. Allah laisa kamisli syai'un. Allah tidak boleh diserupakan dengan sesuatu. Jadi alat ukur kita salah, indikator kita salah. Jadi dia no di papada puang Allah Taala ini rupa tawe. Jadi di sini biasa orang keliru lagi. Nah, di sini pentingnya kajian. Nah, jadi saya bilang sebenarnya begini. Allah tidak marah, Ji. Dia tidak butuh apa-apa dari kita, itu tidak butuh. Allah Maha Kaya kok, Allah Maha Mulia kok. Tapi kenapa marah? Bukan marah seperti marah kita. Saya kasih pendekatan filsafat. Begini, Allah Maha Besar, Maha Tinggi. Jadi setengah tu, dalorangi Allah Ta'ala ini lengket sama dia. Keyakinan kita hanya satu, Allah saja, lengket sama dia. Karena Allah bilang, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya itu akan hancur, akan binasa. Yang kekal adalah Allah. Jadi saya kasih contoh. Kan semuanya akan hancur kan? Masih ingat kejadian beberapa tahun yang lalu di Palu? Likuifaksi, tsunami, gempa bumi. Di mana orang bergantung? Mau kilar ke mana? Likuifaksi, tanah goyang seperti lumpur. Tsunami, laut. Gempa, gunung, gegel monro. Jadi itu yang dimaksud kullu ma la yafan, semuanya itu akan binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu adalah wajah Allah. Jadi itulah sehingga lengket sama Allah. Nah, kalau kita lengket sama Allah, insya Allah walaupun terjadi seperti itu tidak ada masalah. Contoh yang terjadi, ini kisah para nabi. Nabi Nuh, Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus. Kalau logika manusia, bagaimanapun hebatnya teknologi tidak bisa temukan seperti apa kira-kira. Kenapa bisa Nabi Yunus itu lolos, selamat dari perut ikan? Kenapa bisa? Kalau secara logika tidak bisa itu. Sudah di dalam perut ikan, kok bisa selamat, bisa keluar? Siapakah yang kasih keluar dia? Bukankah yang di atas? Apa kata Nabi Nuh selama di dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi nasalahkan yalena materu Nabi Yunus. Nasalahkan yalena. Jadi disinilah juga Bapak Ibu, kalau ada permasalahan kita kepada sesama orang, jangan ke ego. Walaupun dia salah, salahkan yaleta. Selesai masalah itu. Tapi kepada iko salah. Wah, iko salah, sejalo-jalo no. Kapan selesai masalah? Sama juga dalam suami istri. Ya. Depa gaga kita melebini dek gaga masalahnya. Tolong angkat tangannya bapak-bapak. Siapa tidak pernah ada masalahnya dalam suami istri, dalam rumah tangganya? Kurang mana tuh? Biar bagaimana hebatnya momennya pasti ada sedikit itu. Jadi kalau misalnya ada kesalahpahaman begitu, jangan salahkan orang. Walaupun dia sebenarnya salah, salahkan yang leta. Misalnya tuh mapanggil reke antara suami istri. Sebenarnya salahnya istri tak. Tapi karena dia tidak tahu bahwa dia salah, egonya tinggi, ya kita salahkan. Maaf adik, saya yang salah. Kemarin itu saya tidak anuki. Padahal dia yang salah. Nah kira-kira kalau begitu solusinya, caranya selesai masalah, selesai. Ya jadi begitu. Sama juga kalau misalnya kita bergaul sesama manusia, ya mapengewani reke.
Hanya bukan ikut salah. Tania ikut salah, tidak akan selesai. Jadi walaupun misalnya dia salah, iya Pak, tak ada pengakak ia salah. Padahal dia sebenarnya salah. Nanti emosinya nanti reda itu, dia akan temukan dirinya sebenarnya saya yang salah. Makanya tuh kalau emosi naik itu, pokoknya ego tinggi di situ. Dia tidak temukan jati dirinya kalau dia emosi. Jadi makanya tuh sehingga tidak boleh kita putuskan masalah kalau dalam keadaan marah. Ya jadi begitu. Jadi kembali bahwa Allah betul mafiati, tapi ukurannya hati yang baik itu tadi 4 akhlak. Jadi pertama akhlak hamba kepada Allah ibadah, salat. Ia paturian singereke makasingireke akhlakna sedia ata dari komakasing sempajanda. Ya, jadi itu hubungan hamba kepada Allah. Nah, terus yang kedua, akhlak hamba kepada dirinya sendiri de naga bawang ya lena. Contoh, nerengi pun Allah Ta'ala waktu 24 jam siang malam. Engkau tahu esweni mak jamah lembur begadang. Padahal kalau sudah malam itu haknya tubuh tak untuk istirahat. Tapi toh kenyataannya mega reket lembur sampai larut malam kerja. Akhirnya apa yang terjadi? Malasa. Sehingga muncul istilah orang yang suka lembur di tengah malam itu naga bawangi alena. Allah sudah gariskan di dalam Al-Quran, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Urana pancajinga itu pun Allah Ta'ala ia tuan ni adalah onrong istirahat. Jadi libasa di situ adalah istirahat penafsirannya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, na pancajinga pun Allah Ta'ala esok untuk makareso. Jadi aja deki dipakai mana waktu tak makareso. Nah sabiya tubuh tak ada haknya. Memang di masa muda usia belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun masih bagus imun tubuh tak kan? Tapi kalau sudah kepala 4 ke atas sudah mulai itu onderdilnya tu, pedinil tua yang kena. Pokoknya kapan sudah drop begitu bahaya. Jadi begitu. Jadi itulah sehingga istilahnya itu di masa mudanya dia korbankan dia korbankan kesehatannya demi uang. Itu di masa muda. Jadi orang yang suka lembur itu di tengah malam, padahal tubuh sudah mau istirahat, dia korbankan kesehatannya demi uang. Sekali nak matuani, dia korbankan uang demi kesehatan. Ya roh? Waktu narike malolo, kerja, dia tidak buat manajemen waktu, kada jam sekian harus istirahat. Pokoknya demi uang. Nah, jadi dia korbankan kesehatannya demi uang. Sekali nama tua ni kepo ni, nasab owner ni sudah cau ni, dia korbankan uang demi kesehatan. Jadi itu sehingga ada namanya manajemen waktu. Ada namanya manajemen waktu. Itulah sehingga kenapa Allah bersumpah tentang waktu, wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang beramal soleh, wa tawasaw bil haq, dan wa tawasaw bis sabar. Selebihnya rugi tinggal di dunia. Jadi kalau tidak mau rugi tinggal di dunia, miliki 4. Amanu, pada ceng tepe. Wa amilus shalihat, tulim ibu kidecing. Wa tawasaw bil haq, si ibu keluar dari cengnya seperti pengajian. Wa tawasaw bis sabar, si pasal-pasal lalu sak barangnya. Selebihnya itu rugi tinggal di dunia. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ada lagi tadi malam itu kisah tentang yang terjadi di masa Nabi Musa. Jadi begini, kisah-kisah yang terjadi di nabi-nabi di masa lampau itu hanya perbandingan dan pelajaran buat kita, bukan untuk dijadikan sebagai contoh atau akacure. Ya. Jadi panutan kita sekarang ini adalah baginda Rasulullah SAW.
Ya itulah sehingga banyak orang itu ya mengamalkan amalan-amalannya nabi-nabi rioloe, sehingga dia tidak dia tidak pikirkan yang lainnya. Contoh, ada kisah di masa Nabi Khidir, ya. Iro tawe dia tinggalkan istri anak karena banyak sekali masalah. Dia berkontemplasi sampai gua. Di situ berhalwat. Bayangkan iro batu non resuju makalubung. Iro batu non resuju makalubung. Naluru engkar ke tahun lalu rilona robuae itana iluki lokega. Ilukka lukkari Nabi Khidir. Megalada masalahku, minta ka solusi. Tapa makadatoihe tawe di dalam gua bisa titip pertanyaan. Boleh. Tolong ditanyakan sama Nabi Khidir, surga yang mana nanti saya tempatku. Taita nih batu makaluk buntar suju. Ya pendek kata, engkar relisi pai mengiro tawe, napalipan di jawabanna. Seruntuk ka Nabi Khidir, seruntuk ka. Akan apa? Iro ide onrota ri akhirat ranaka kamina mariawae. Ranaka kamina mariawae. Maka dan keje padahal mas sempajak ke makaluk bumbatu na taruh kenapa neraka? Nah, jadi ini pemahamannya ini sepihak nih. Alena min aurusu. Tanggung jawabnya, kewajibannya istri, anak itu tanggung jawab, amanah itu wajib. Nah, itulah sehingga penyebabnya gara-gara itu dia lalaikan amanah titipan Allah masuk neraka. Ya, jadi banyak kisah-kisah Nabi, ya banyak kisah-kisah Nabi yang terjadi pada masa itu. Jadi intinya, ya yang saya pahami itu bahwa tidaklah mengapa kita banyak baca sejarah-sejarah Nabi dan Rasul adalah perbandingan sekaligus juga mengintrospeksi diri. Tapi untuk dijadikan panutan apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu saja. Karena kalau mau diikuti semua itu yang terjadi di masa-masa Nabi yang lalu itu, tidak ada waktu kita untuk keluarga, tidak ada waktu kita untuk ini. Nah ini hubungan sosial juga perlu. Sehingga tadi malam kita bincang-bincang, ada sekelompok itu tidak mau berhubungan dengan orang di sini. Kalau datang di situ, agar sini Nabi Said, itu tadi malam kita cerita tuh. Ya, nah ini itu cara memahami agama itu kurang. Jadi Islam itu ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas. Jadi kalau seperti itu berarti dia tidak amalkan itu ayat. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Jadi ia paturian sirakin nabukti kai rodindra ayae kapa kalau dia perbaiki hubungannya kepada Allah, dia perbaiki hubungannya kepada sesama manusia, hubungan sosialnya, dan dia juga perbaiki hubungannya kepada alam. Itu baru kapa. Nah kalau tidak kapa, oh tanda tanya besar nanti keselamatannya. Samalah tadi itu yang kisah yang terjadi di masa Nabi Yunus, Nabi Nuh, Nabi Khidir, Nabi Musa. Jadi itu kisah-kisah yang ada di para nabi-nabi itu kan sudah terjadi di masa lampau. Jadi makanya Al-Quran itu pedoman hidup ada 3 kandungannya, masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Ya, jadi Al-Quran berkisah. Nah, itulah sehingga dikatakan Al-Quran mengandung 3 masa. Coba hebatnya Al-Quran. Al-Quran mengandung 3 masa, masa lampau, masa kini, dan masa akan datang. Nah, buktinya masa lampau banyak kisah-kisah Nabi dan Rasul di masa lampau Allah kisahkan di dalam Al-Quran seperti tadi yang diceritakan itu ya tadi malam itu. Nah, itu pembuktian bahwa ini Al-Quran itu betul-betul kalam Allah, bukan kalam siapa. Nah, terus yang kedua, Al-Quran mengandung masa kini, pedoman hidup kita sekarang. Karena kita ada di keadaan sekarang ini, seperti apakah caranya membawa diri kita supaya bisa kita selamat sekarang.
Jangan dibodoh-bodohi sama orang di luar sana. Nah, bukti atau contoh ayat yang mengandung masa kini. Allah berkalam, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fakhaznahum bima kanu yaksibun. Sekiranya satu negeri itu amanu wattaqau, betul-betul dia beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, kami pasti bukakan pintu berkahku yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka banyak pembohong, tidak percaya ayat-ayat Allah, tidak percaya hadis Nabi. Fakhaznahum bima kanu yaksibun, kami turunkan azab siksaan sesuai dengan perilaku mereka. Inilah yang melanda dunia dan negara kita secara khusus. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian oleh pangkau nutumma tumbo. Wa ya'fu an katsir, perbanyaklah minta ampun, istighfar, tobat ki lisu kiri petunjuk agama ta supaya lolong ki pamase. Jadi inilah pembuktian bahwa ini ayat adalah mengandung masa kini. Dan yang ketiga, Al-Quran mengandung masa akan datang. Jadi ada juga informasi di dalam Al-Quran menceritakan tentang hari akan datang, hari akhirat. Jadi hari akhirat itu kita tahu, ya, kita tahu karena ada di dalam Al-Quran. Ya, ada yang kita lihat di YouTube, tahu saya sebut siapa namanya itu. Apa dia bilang? Para kaum muslimin yang para peramal di negeri akhirat itu, dia ceritakan ada begini padahal dia belum pernah ke sana. Ya. Ada itu viral itu di tahu saya sebut namanya kan, itu kode etik ya. Apalagi ada YouTube ini. Nanti sampai sama yang bersangkutan bahaya. Nah, ini tandanya bahwa ini tidak yakin bahwa ada negeri akhirat. Padahal Al-Quran sudah mengatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat kebaikan di sana dan kekal, jauh lebih baik dan kekal di sana. Nah, inilah keyakinan kita sebagai orang Islam ini, memperbaiki saja ibadah kita untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal di sana. Seandainya mereka maka dedek gagah munri, Bapak Ibu, buat apa kita lakukan seperti ini? Ya toh? Karena keyakinan kita maka dan munri, kita lakukan kegiatan seperti ini. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kesimpulannya bahwa ada memang paham-paham seperti itu. Elo ya, yang penting aja ya cueriwi dari ku tidak sesuai dengan keyakinan kita. Dan juga kita tidak bisa juga paksakan toh. Ya, di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan kepada kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi penafsiran yang saya pahami itu bahwa ya kalau ada orang keyakinannya seperti itu, ya yang penting dia mengganggu ki, tapi aku mengganggu ki ya jangan coba-coba bela. Ya, jangan coba-coba. Kalau misalnya keyakinanmu ya silakan. Maka daerah alatul pateruk nih. Ya, tapi jangan membuat masalah. Kita ini punya prinsip itu, dan memang prinsip Nabi ta agar apa? Kami ini orang Islam tidak mau mencari musuh, tapi tidak akan lari kalau ada musuh. Tidak mau mencari musuh, tapi tidak akan lari kalau ada musuh. Jadi oke lah, kalau misalnya ada keyakinan begitu, silakan lakukan. Ya, tapi jangan sampai bikin masalah di tempat atau di tetangga kita. Oh, mereka tuh balimu. Ya, jadi itu prinsip kita. Jadi pada tuh mereka kumasam pajak kira itu. Ya, mohon maaf saya ini tidak menyinggung gitu. Madari reke malah jiji pertama. Sekali ini reke tali berseleta, wiri zikir doa bersama. Tak pernah salah reke langsung nak juleket beberapa saf ke belakang. Itu kan kurang akhlak namanya. Ya toh? Berarti itu tanda tanya imannya. Karena kesempurnaan iman itu adalah akhlak. Apa sih salahnya toh kalau duduk saja? Ya toh, kalau memang tidak mau, tak tahu salah. Daripada mengejar yang mau pahala tapi dosa boleh. Nah, sabot dosa tumbuk nareko nujuleke tahu
Coba gare adat ta tuma totar yolo. Aga napa ko lalu kiri lo tahun adik itabe. Aga napa tuma totar bakurang ajar anak yang danai. Ya toh? Ini yang hilang sekarang Bapak Ibu. Etika, akhlak. Pak guruna tuma totar kong kare ketuda-tuda mapakon el kilalo. Tabe. Maka kok ya Allah. Nak julek kami tahu itu kan dosa lagi. Ngomong lagi tidak langsung to the point. Tabe, assalamualaikum. Itu etika. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu adalah akhlaknya. Jadi kalau kurang akhlak alias kurang ajar berarti tanda tanya imannya. Ya toh, ini baru satu. Ya. Ya kecuali kalau misalnya ada sesuatu yang sangat mendesak elu ketemu jambang, ya etika kita Pak guru nek ketemu toter yolo bilo tabe ki. Tabe. Wah, amang itu kalau begitu. Tapi nek julek kema Pak kowe, ya Allah. Nah, situ dijago lena. Padahal ada masalah muncul, kurang akhlak namanya. Coba kita nilai, kau pakro. Sopan atau reki hukum pakro. Pasti makanya gitu kurang ajaran ya. Jadi makanya pahamilah agama kita secara kapah. Secara totalitas. Jadi begitu Bapak Ibu. Ya saya rasa begitu karena waktu membatasi kita. Ada acara saya sebentar jam 9 di Palandro manasih haji. Jadi demikian mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma rzuqna fahman nabina wa hidal mursalin wa hamal malaikatul muqarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma alimna fima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafiz ya alim al-ghaib wa alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.